Ya bisa. Ikhlas. Aduh. Garnacho kemana? Aduh. Gol nih. Feeling gua gol. Ya. Kan? Feeling gua gol bener kan? Viva Garnacho! Viva Garnacho! Baju gua. One in the name. Garnacho! Ya asis nih. Ini dia, Lisandro Martinez kepada Eriksen kepada Bruno kepada Højlund. Rasmus Ginting, gonceng. Kok ada kamu? Gimana nih? Mana aja? Nggak ada gua, viewsnya dikit banget kemarin preview. Gimana? Emang lebih sepi aja. Nggak bisa begitu. Kalau gua nggak ada, lu harus bisa single fighter. Bisa, Ya, pasti bisa. oke, kita tunggu aja. Aman. Kembali lagi. Nah, gimana kan? Kemarin kaku dikit aja. Capek ternyata ya sendirian. Ya kaku terus aja. Kapan nggak kakunya? Aduh, pusing becekin banget. dulu. Oke, Oke. selamat datang kembali di podcastnya The United Wave. Podcast yang akhirnya kita bisa ngobrolin United menang ya. Akhirnya setelah 1 bulan nih. Salah 1 bulan terakhir nih. United menang. Akhirnya menang lagi hari ini. Betul. Langsung saja kita bahas untuk keseluruhan permainan dan juga dari babak pertama sampai babak kedua. Ini udah dibikinin tadi momen-momen di babak Momen-momen pertama ya. dan babak kedua oleh Bapak, kita bisa bilang head kreatif kita lah ya. Keren. DJ juga ya. Katanya sih gitu. Katanya. gitu. Iya. Ya ampun DJ. Aduh. Punya skena-skena Jaksel katanya. Hmm. Cari aja Mat JS ya. Bener ya namanya Mat JS ya? Bener Bapak. Oh iya Oke. bener Mat JS. Ya babak pertama kalau dari kacamata gue langsung saja agak lumayan kaget ketika memang gue nontonnya udahlah. Dengan sebulan kemarin kayaknya United mainnya gitu-gitu aja gitu ya. Terus emang udah no hope aja, gue tidak pakai ekspektasi mainnya. Ekspektasi gue mungkin bisa ada tuh sedikit, hanya pengen lihat ada perubahan. Dan ternyata itu terjadi. Ada perubahan dari cara permainan Manchester United setelah jeda internasional. Lanjut ngomong. Oh, gua kirain. Mas. Tuh gimana sih udah dikasih jeda tuh. Aduh. Iya Del, jujur ya. Tadi Tadi kan gue lihat ya pemain kan itu aja ya. Dan Dalo balik ke habitatnya. Dan di kiri pun juga Lisandro Martinez yang dari kemarin ya. nggak pernah jadi starter untuk di back kiri dan coba-cobalah. Tapi jujur di luar ekspektasi jadi jujur di hari ini United mainnya benar-benar di luar ekspektasi kita semua. Lo orang juga pasti berpikir gitu karena gue mikirnya United menang lah 1-0, tapi nggak tahu cara menangnya gimana. Tapi ternyata tadi mainnya walaupun di babak 1 kita kebobolan, tapi gue yakin sih kalau United bisa membalikan keadaan dan ya terjadi gitu loh. Karena mainnya kan enak banget kan Del. Dari awal kita nonton tuh, dari tadi gue lupa di menit awal-awal aja. Berarti menang tuh di luar ekspektasi lo tuh? Enggak, di luar ekspektasi cara mainnya kalau buat gue. Kalau menang gue yakin menang. Kan gue prediksi paling nggak 1-0 lah gitu. Masa iya 1-0 aja nggak dapet. Yang di luar ekspektasi itu adalah cara bermainnya. Pemainnya masih sama, tapi ini hari gila banget sih. Betul. Itu yang gue juga merasa bahwa setelah jeda internasional ini, kita berasumsi liar lah apa yang terjadi di hari Selasa 2 minggu lalu ketika ada kabar Ineos meeting segala macam bersama juga Sir Alex Ferguson. Oke, memang Sir Alex Ferguson akhirnya tuh dipecat atau dipotong gajinya ya. Cuman maksud gue adalah di luar itu gue ngerasa ada tekanan yang lebih lagi untuk Ten Hag untuk menurunkan ego. Lo kalau emang pengen denger konteks keseluruhan ya, gue udah ngomongin bahwa Ten Hag itu jangan keras kepala. Jangan memaksakan egonya, memainkan pola dan memainkan skema yang sama berulang kali. Dan hasilnya
nihil. Nggak ada hasilnya gitu-gitu aja. Dan terbukti di pertandingan ini meskipun ini babak pertama kita kecolongan 1 gol karena memang ada faktor X Delih itu juga sempat ya harus Cedera, dirawat. dipinggirkan ya di samping lapangan. Tapi cara permainan kita sudah sangat menyenangkan dilihat. Iya, Ini iya. gue merasa kalau gue boleh jujur gitu ya, ini bukan permainan Manchester United yang gue lihat sebelum-sebelumnya. Bagaimana contoh satu ya, Onana tidak lagi mencoba untuk build up umpan pendek dari belakang. Dikit Habis juga, banget ya. Itu juga dikit banget, seperlunya aja. Terus bagaimana ketika Onana itu bisa langsung long ball ke depan beberapa kali. Ya kalau kita sedikit agak moving forward ke babak kedua, ada umpannya Onana itu Dalo sempat langsung dapat, tapi sayangnya terkena kiper si Flecken itu Iya, kan. nggak gol. Dan yang tadi gue juga sama Kokoh juga lihat di babak pertama tuh, kalau tadi ini ada yang komen gitu ya, pragmatis 4-4-2 itu terbukti. Iya. United menggunakan 4-4-2. Mungkin ya itu strikernya tuh yang nemenin Højlund tuh ada Bruno. Terus tiba-tiba ada Rashford. Rashford kadang di kiri, kadang di kanan. Dan tadi di babak pertama pun komentator bilang Bruno Fernandes memainkan perannya sebagai free roll. Iya. Itu yang ngebuat gue oke, ternyata bisa lebih versatile. Bruno tiba-tiba di depan banget, tiba-tiba dia juga bantu ke belakang, begitu juga Rashford. Jadi etos kerjanya, semangat juangnya itu yang gue lihat sangat-sangat ada perbedaan yang gue bisa katakan lah signifikan gitu. Iya Del, gue setuju sih. Kalau gue lihat tuh ya sebetulnya kan formasi masih sama 4-2-3-1 skema begitu. Tapi ada hal yang diganti yang kalau gue lihat waktu United waktu siapa tadi kita siapa Brentford itu goal kick itu tuh struktur pemain United tuh jadi 4-4-2 dan yang tadi lu udah mention dikit ya tadi kita lihat sama-sama Garnacho, Rashford dan Bruno tuh bermain tuker-tukeran posisi gitu loh dan overall semua pemain itu memainkan posisinya bagus gitu ada kosong diisi dan bahkan Rashford tuh nih hari mainnya gila banget sih. Bener-bener track back ke belakang melulu. Sampai ya titik darah penghabisan kayak tadi bener-bener dikejar sampai ujung. Itu yang gue lihat wah ini works banget gitu. Dan gue lihat Højlund nih hari main bagus. Ya karena mungkin memang kalau gue lihat dia nggak bisa sendirian di depan sih. Ya. Butuh ada temennya gitu. Dan kalau dari bagaimana lini tengah ketika ditaruh Casemiro terus juga Eriksen di sana, oh ternyata lumayan, gue bisa katakan cukup aman gini. Cukup amannya adalah Eriksen bisa memainkan pola yang aman untuk sebagai ya mungkin pivot ya bahasa kerennya. Di pivot sama Casemiro juga mereka berdua aman. Terus juga ketika Bruno jadi sayap kanan dan Rashford di depan, itu beberapa kali memang United kayak mempersulit Brentford. Iya. Oke, tadi ada yang komen juga bilang, "Bang, ini mah Brentfordnya main biasa aja." Bener gua mengamini itu, tapi United pun mau lawan siapapun gitu ya. Ya emang susah gitu. Biasa lawannya galak. Iya. Mau lawan siapapun lawannya galak gitu. Dan Garnacho juga di babak pertama sempat ada beberapa kali dia upaya untuk menendang, menurut gua itu juga udah dari instruksinya Ten Hag. Oke, lo ada kesempatan lo coba nusuk, lo coba tendang dan beberapa kali memang ada yang melebar, ada yang shot on target. Iya, ada 3 kali lah. Tapi itu nggak apa-apa menurut gua. Itu yang bisa gua katakan, oh, itu manis banget maksud gua, dia berusaha dan ya di babak kedua langsung digas gonjreng tadi kan kita main gitar. Mas Højlund gonjreng sebelum golnya Højlund ada Garnacho yang bisa memanfaatkan umpannya Rashford dengan sedikit sentuhan, mungkin itu bisa gue bilang first touch langsung ditembak. First touch, itu dan first Koko touch, juga bilang itu ya Garnacho kita bukan mau glorifikasi, cuman setiap ada gol-gol yang tanda kutip Gol-gol cantik ya. cantik, gol-gol yang unexpected tuh ya Garnacho bisa menjalankan atau menunaikan tugasnya mencetak gol tersebut. Menunaikan ibadah. Iya, Ya, gila ya. Musim lalu spesialis gol waktu lawan Everton. Nih hari gua rasa tuh bisa jadi goal of the season juga tuh Del. Ya. Ya kan dan tadi di bawah 1 sedikit gua bawa lagi. Jadi ya kita kebobolan karena Dalo tadi nggak marking. Itu juga karena si Delih ditarik dan Dalo tuh jalan loh. Dalo jalan. Itu gue yang agak Dan dia kayak gimana? aneh sih. Gimana? Iya. Lu jalan terus tiba-tiba tadi sepersekian detik pas sebelum replay tangannya sama kayak di Spurs, dia tangan jempol begini kayak
Apa maksudnya? Aneh ya? Gesture itu tuh apa? Aneh Gitu. banget loh. Itu aneh. Aneh, Tapi secara overall Dalot di bek kanan dia kembali menemukan posisi yang memang sesuai dengan dia. Iya, iya. Tapi setelah ya itu gue sempet kesel sih yang babak pertama dia begitu. Tapi setelah itu dia main kembali baik sih, Del. Dan di menit 33 lu sempat lihat kan yang Eriksen Ya, itu dia oper kesempatan emas ke- pertama iya. United ya di babak pertama. Dia oper Eriksen oper ke Højlund yang ada di kotak penalti. Højlund nahan dikit, tiba-tiba bolanya ditendang ke belakang pakai kaki belakang dan Eriksen tiba-tiba nyusur tapi sayangnya bolanya ya ketemu bulan ternyata itu bolanya ya. Sayang Ada juga banget Højlund gitu. juga sempat mau bikin gol di menit 39, sayang nggak bisa. Akhirnya si Ethan Pinnock berhasil bikin gol dari sepak pojok. Ya. Dan setelah gol itu memang ada sedikit ada argumen ya, debat ya. Ada konfrontasi dari Ten Hag dan juga Evans yang Iya. akhirnya berbuah Kartu kartu kuning kuning. buat mereka berdua. Gitu. Ya babak kedua mulai nggak ada pergantian gimana-gimana. Ya sepertinya memang wajar sih nggak ada yang diganti karena memang overall mainnya bagus-bagus aja kok. Emang ya belum sekali lagi ya belum hoki aja. Ya. Belum hoki untuk gol gitu dan akhirnya ya di menit 47 tadi dari Dalo kanan dia oper ke Rashford yang berdiri di agak dalam langsung Rashford nggak pakai babi bu langsung di crossing ke tengah. Benar. Itu gila sih. Dan ya babak kedua memang jadinya semangat juangnya semakin kenceng. Apalagi ya Garnacho bisa setelah bikin gol dia sempat juga ada percobaan mencetak gol. Sayangnya tidak berbuah gol setelah itu. Dan ya berikutnya. Oh iya ya setelah tadi habis gol pertama Garnacho ada 2 kali sama Eriksen juga sekali semuanya Betul. ketahan ya gitu ya. Casemiro juga sempat ada bikin percobaan tendang ke gawang di sekitar menit 52. Namun sayang belum bisa juga. 54 Dalo kena kartu kuning. Terus juga di menit 60 Bruno juga nice try untuk bisa bikin gol dari luar kotak penalti, tapi masih bisa belum bisa juga sampai akhirnya Bruno bikin umpan, bikin assist, bikin operan ke Højlund yang diselesaikan dengan sangat tenang sekali Tenang dengan banget chipnya. Lalu dia tadi dia nggak selebrasi gonjreng. Itu kalau nggak salah selebrasi gonjreng tuh gara-gara dijanjiin anak kecil ya Del. Iya kan ya? iya itu. Kita ya anak kecilnya ya. Gonjreng. Kalau mau lihat ada Manual. kontennya, reaction kita ada di Di IG, gitu. di TikTok ya, silakan nanti bisa lihat di shorts juga. Lalu ya sebelum kita juga lebih jauh Oh terus yang menit 68 yang itu yang tadi Onana dari belakang oper ke depan yang Dalo masuk ya, tapi sayangnya memang dia terlalu dekat sama si siapa sama tuh? kiper Kiper sama siapa? Flecken. Flecken. Tapi Onana juga kredit khusus untuk Onana di pertandingan ini, dia bermain sangat baik ya, sangat baik. Safe Gua banget sih. kalau misalnya ngelihat pemain ya mainnya kurang ya kita ngomong kurang. Iya. Tapi kalau ngomong kita ngelihat pemainnya mainnya baik ya tadi kau juga Buruk bilang ya, Rashford, buruk. ya gitu. Kita bukan hate speech, kita bukan kayak kita benci, tidak. Kita komen, kita kritisasi gitu ya. Iya karena memangnya kita sayang sama timnya gitu. Karena gini Del, Apa? yang kita kritisi itu kan Rashford, yang kita tahu di mana dulu tuh pemain hebat. Beda Nah. cerita kalau yang main pemain muda, ya wajar karena Betul. levelnya itu ya. Kita kan kritisasi karena emang Susah kan ngomongnya, susah banget ngomongnya. Hai penonton ya. ya kita kan mengkritisi karena memang dia tuh punya potensi. Betul. gitu Yang kan. kita kritisasi ada. Dikritik. Zirkzee deh, Zirkzee. Ya, terus menit 74 si Zirkzee masuk gantiin Højlund. Nah, ini gimana ya? Agak lain sih. Agak Ada yang lain. tadi nanya di Iya. Instagram, tanya di komen kan Instagram kayak, Bang menurut lo Zirkzee gimana? Please jawab jujur. Ya gue Ya. bilang ya kalau gue bisa katakan agak lain. 2 kata buat Zirkzee agak lain. Karena dia beberapa kali sebenarnya bisa keeping bola, dia bisa menerobos, dia bisa umpan. Tapi kayaknya demam panggungnya ketika bermain di Old Trafford tuh belum Emang beda ya. literally bisa nyaman gitu. Karena tekanan mungkin dia gue harus bisa, Højlund udah bisa bikin cetak Iya, gol nih. Ya, ini kan analisa asumsi liar ya. Kayak bisa nih dia bisa bikin gol, tapi ternyata ya jadinya mainnya grogi tuh kelihatan banget. Tapi nggak apa-apa sih. Memang ya benar kata ya Mardel tadi lu bilang Del memang Zirkzee mainnya off banget lah. Ya. Bola lepas apa segala terus bahkan tadi sempat dia ada yang dioper Rashford tapi bolanya lepas sama dia gitu ya. Menurut gua sih gini guys, ini United main di IPL tuh baru 8 kali kalau nggak salah dan Zirkzee sempat kok
kita lihat mainnya bagus. Ya mungkin ini memang bukan harinya dia aja gitu. Dan bahkan Bad day at the kalau office. ya dan bahkan kalau mau ngomong musim lalu, musim pertama Højlund dia sering banget kok jatuh. Tapi lihat tadi pertandingannya dia bisa megang bola dan bisa holding bola lama kok. Walaupun ada kepeset-pesetnya tapi ada kemajuan lah. Jadi ya tunggu waktu aja lah. Ya, secara keseluruhan memang United belum sempurna, gue tahu. Untuk bagaimana ada perubahan, ini yang gue selalu narasikan di setiap konten gue, mau di podcast, mau di konten-konten di TikTok atau di Instagram gue tuh selalu bilang haruslah ada perubahan. Kalau gue lupa gue pernah ngomong di konten yang mana, cuman gue sempat bilang Ten Hag itu ketika tidak berjalan skemanya, oke lo nggak usah rombak total, ada adjustment aja. Ada penyesuaian dan itu terbukti. Di match ini dia tetap menggunakan 4-2-3-1. Terus juga tadi ada yang komen juga, oh ini kayak 4-4-2 pragmatis. Oke, you name it lah apapun itu. Tapi menurut gua ini adalah tren yang menurut gua bisa ngasih angin segar buat Ten Hag. Kita ngelihat Ten Hag banyak yang bilang Ten Hag out apa segala macam. Oke, gue juga udah mulai kayak nggak sabar juga, sebel juga gitu. Cuman ketika ya kalau gue bilang Ten Hag out atau enggak, baik lagi kayak yang kita juga pernah bikin konten. Semua itu akan bergantung sama Omar Berada dan juga Ineos. Betul. Kita sebagai penonton gitu ya, gue still believe in Ten Hag. But kalau dia tetap bermainnya seperti itu terus, ya lu capek juga gak sih ngelihatnya gitu. Lu sayang sama orang, tapi orang itu nggak berubah-berubah. Kalau emang lu bisa cari orang yang lebih baik, kenapa enggak? Kan seperti itu sebenarnya. Thinking basicnya kan seperti itu. Cuman manusiawinya lah. Manusiawinya. Ya, Cuman ketika dia bisa dia tone down, dia turunkan egonya, dia coba berkomunikasi, dia coba untuk bisa ngasih semacam perubahan. Ya kita apresiasi itu. Itu intinya gitu ya. Jadi jangan framing kalau gua atau Koko sama Mardel pengen Ten Hag in atau pengen Ten Hag out. Ada yang bilang lu kayak benci banget ya kok sama Ten Hag. Bukan gitu. Benci, emang ya gedek aja. Gedek maksudnya karena gini loh. Nih ya, coba nih, lu yang lagi nonton gitu ya. Gue selalu bilang sama Koko, kita tuh cinta sama timnya. Kita bukan lagi cintanya tuh melebihi ke pelatih atau pemain, tidak. Gue suka banget sama Garnacho. Koko suka banget sama Rashford gitu. Tapi ya kata siapa? Ya. Lu selalu bela Rashford soalnya kan. Kalau lagi ada yang bilang Rashford bapu kan lu kayak ngomong ke gua off the record gitu. Wah itu ngomong Rashford. Suka bikin cerita. Enggak. Nggak, tapi intinya adalah kita pengen yang terbaik buat Manchester United. Iyalah. Mungkin ini emang nggak nyampe kok ke MU-nya. Kata siapa? Omongan kita ini kan manifestasi. Siapa tahu gitu. Cuma ya buat sekarang ya gua nggak mau yang kayak wah ini harus nyampe ke MU segala macam. Enggak, udah. Kita pengen bersuara aja, beropini aja kayak lo yang juga di komen gitu. Ya kan dari kemarin kita kenapa pengen ya bisa dibilang wah ini tanah waktunya udah habis atau apa segala. Ya karena emang nggak ada perubahan. Dan ternyata setelah 2 minggu international break ada berita banyak yang dibilang Ferguson pun juga katanya sekarang udah nggak boleh masuk dressing room. Nah itu gue juga kaget sih sebenarnya. Itu aneh sih Del. Bentar ya, bahas itu ntar. Gue mau bahas itu emang karena kemarin gue mau bahas bingung nggak ada tandemnya itu. Dan belajar lagi lah. Oke lanjut ya. Ya jadi maksud gue tuh sendiri penasaran. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa tiba-tiba hari ini pemain ya mainnya sesuai arahan banget sih Del. Bener nggak? Bisa. Nggak ada kelihatan kayak ya dibilang gesture. Lo maksudnya mau point out adalah ada narasi yang mengatakan bahwa ada intervensi dari Sir Alex Ferguson yang katanya itu masuk dressing room. Itu yang gue bahas di podcast terakhir kemarin. Gue bilang ya selama ini sih kita nggak pernah dengar ada berita dia masuk. Seingat gue terakhir dia masuk itu waktu United menang FA Cup atau apa gitu. Tapi selebihnya tuh kita nggak pernah dengar berita apa-apa. Ya tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan memang ada tapi nggak diberitakan, kita kan nggak tahu. Ya, gua kalau melihatnya malah ada plot twist sebenarnya. Analisa liar gua soal Sir Alex Ferguson ya konteksnya ya. Sir Alex Ferguson yang katanya dipotong gajinya, dipecat apa segala macam dari official boardnya Manchester United. Gini, malah menurut gua Ten Hag itu tanda kutip ya. Analisa liar gue itu Sir Alex Ferguson. Tadi gue ngomongin Ten Hag ya? Iya. Salah berarti? Salah. Gue ngomongnya maksudnya lu gak suka sama Sir Alex? Bukan. Jangan framing gue. Benerin dulu konten lo, oke? Sir Alex Ferguson gitu ya. Sir Alex Ferguson mengorbankan dirinya
untuk ngasih tamparan ke pelatih dan juga pemain bahwa tidak ada yang aman di Manchester United. Iya. Itu terbukti ketika kenapa gue ada asumsi liar seperti ini, karena gue ngelihat tweetnya Rio Ferdinand yang bilang no one safe di Manchester United. Iya. Sedangkan kalau Eric Cantona kan kayak bener-bener nge-back Ngelawan up against banget. banget. Tapi Beckham dukung loh. Dukung apa? Iya dukung, maksudnya kebalikannya Cantona. Si Iya, Beckham makanya sebenarnya tuh gua ngerasa kalau narasinya sekarang di media dimanapun tuh kayak disrespect Sir Alex Ferguson. Plot twistnya menurut gua, ini asumsi liar, lo boleh setuju boleh enggak. Sir Alex tuh kayak mengorbankan dirinya. Oke, ini kalau misalnya pemain masih keras kepala, pelatih yang sekarang masih keras kepala, gua yang sacrifice buat Manchester United. Kita bikin begini, public statementnya seperti ini, dipublish aja ya. Oke, gue dipecat, gue dipotong gajinya, gue nggak bisa masuk ruang ganti lalala segala macam. Itu menurut gue bisa menjadi tamparan keras buat para pemain dan juga pelatih. Tapi mungkin juga kayak, oh ya udah pemain tinggal cabut aja, pelatih tinggal cabut aja, bisa seperti itu. Cuman menurut gue tidak sesimpel itu juga, karena akar masalah dari Manchester United itu udah ruwet banget lah. Iya. Harus ada peran-peran yang kayak orang-orang yang lumayan bisa ada value besar untuk bilang, lu kalau misalnya masih gini terus, lu nggak selamat. Lu ngebela Manchester United, lu harus balikin DNA-nya Manchester United. Karena kenapa juga gue berpikiran asumsi liar itu, Koko juga pernah selalu bilang, Ineos itu orang-orangnya pinter-pinter semua, Omar Berada segala macam, dan Answorth segala macam. Menurut gue ketika ada public statement yang rilis seperti itu, mereka di belakang layar itu udah meetingnya, itu udah ngomonginnya tuh panjang kali lebar. Akhirnya konklusinya seperti itu. Jadi menurut gue lagi, jangan ditelan mentah-mentah ketika Sir Alex Ferguson tanda kutip seakan-akan di-disrespect sama Manchester United dan juga Ineos. Gitu. Iya itu salah banget sih, karena gini loh Del. Di luar itu, Sir Jim itu sama Sir Alex itu bersahabat baik loh. Ya. Dan maksud gue mereka sama-sama Sir. Ya mereka orang yang inilah punya intelijensi tinggi, nggak mungkin ngebuang orang sebegitunya. Pasti ya narasinya kayak tadi sesimpel iya United mencat ini apa gitu-gitu. Ya. Tapi di belakang itu mereka pasti udah kong kali kong dulu, ibaratnya di belakang pasti ya udah gitu. Dan gini yang gua penasaran sih Del. Kalau misalkan kayak dibilang nih Ferguson dikeluarin sekarang udah nggak boleh masuk ke dressing room apa segala. Kalau emang iya beneran dia suka masuk apa segala, lu tahu kan namanya kita kalau waktu lagi SD nih ujian, kalau diliatin nama guru nggak enak banget kan kita ngerjain kan. Ya mungkin ya ada hal-hal seperti itu gitu loh yang bikin nggak nyaman atau gimana. Tapi ya, kalau emang bocah banget seperti ya. Cuman, itu, kenapa fakta Ya. atau narasi seperti itu baru ada ketika Sir Alex Ferguson dipotong gajinya, dipecat oleh Ineos. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Berarti kan sebenarnya antara media yang goreng atau memang rilis statementnya dibuat seperti itu. Betul. Karena pasti ketika ada asap pasti ada api gitu. Sama ini Del, gara-gara si apa ada kata-kata yang Ferguson nggak boleh masuk dressing room, pikiran gue liar kemana-mana kan. Lu ingat kan waktu Mourinho dipecat sama United, dia menandatangani klausul kalau lu tuh nggak boleh ngomong apa-apa di luar. Itu lu tahu kan? Nah jangan-jangan, yang nggak tahu mungkin aja, ya mungkin bisa aja ya selama ini memang Ferguson sering masuk atau apa ya kita nggak tahu. Ya. Gitu. Itu sekali lagi. Baik lagi ini asumsi liar asumsi kita. Aja, tapi kita gitu. Asumsi kita tuh kita mencoba riset dulu nih. Apa yang kita ngomong sekarang itu adalah mungkin oke, ini hanya di pikiran kita aja. Ya. Cuman itu benar-benar kita nggak asbun langsung wah ini ini enggak. Kita benar-benar ini gua kemarin kenapa gua juga nggak naikin konten Sir Alex Ferguson karena gua benar-benar mikir kenapa ya ada statement seperti itu, kenapa ya ada yang yang pro ada yang kontra. Jadinya disinilah gua mencoba untuk mengelaborasi jawaban gua tentang Sir Alex Ferguson. Sama ini pokoknya keputusan krusial yang dibuat sama Ineos di minggu ini ya benar ya minggu ini ya keputusan itu ya. Ya menurut gua kita belum bisa melihat hasilnya dalam waktu dekat. Kita cuma bisa ngelihat itu hasilnya ya dalam beberapa
masa ke depan sih, nggak bisa sekarang gitu. Ya kesimpulannya sebelum kita tutup podcast ini intinya adalah semoga kemenangan lawan Brentford itu bukan kesenangan semu gitu ya. Ya. Karena tadi ada yang bilang kayak Bang jelas lah menang lawan tim papan tengah. Bentar, ini kita tim papan bawah sekarang Mali. Tim papan bawah 14 naik ke 10 bisa berubah lagi kan. Gitu. Jadi semoga nanti lawan Fenerbahce itu ada Mourinho, Fred dan juga Amrabat. Amrabat. Dengan ya mereka juga bermainnya sangat ya pasti main pragmatis banget bertahan. itu dia. Gitu. Kita akan nanti bikin previewnya ya. Dan Mourinho pasti gitu-gitu pengen banget ngelihat United kalah. Dan away ke Turki ya kalau Wah, tidak akan salah. selalu sulit. Selalu sulit untuk away day ke Turki. Kayak saya sulit melihat Indonesia menang di Cina. Kecing tahu ya. Kecing tahu. Udah berharap tapi nggak apa-apa. Ini gitulah. Jadi kita sudah dulu podcast ini. Ya, oh ya, dikit Del. Tadi Ugarte main masuk di 7 menit terakhir. Ya, gue melihat oke sih tadi. Bang kan udah. Kan udah gue closing. Enggak, tadi Kasihan gua yang ngomong. ngedit. Ya nggak apa-apa. Ngasihin tuh Mamat tuh cengas-cengas. Ya udah akhir kata Mardel. Koko United. Ciao.